Loh, seriusan ini Bun? Pakai acara naik mobil barengan sama si sapi? Ikutan. Aku ikut lomba kan? Cus, semangat Bun. Hati-hati di jalan ya. Man, ini persiapan lomba. Kita mau sapi-sapi ini mau pengenalan medan. Seru nih Ran. Ini syarat utama sebelum sapi dipacu mengikuti lomba. Pengenalan lapangan sangat penting agar sapi bisa berlari tepat di jalurnya. Karapan sapi merupakan ajang lomba bergengsi bagi kalangan masyarakat Madura. Karena dalam lomba ini selalu memperebutkan hadiah yang nilainya cukup besar. Pada lomba ini, masing-masing peserta memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah loh. Berupa 2 unit mobil dan 4 unit motor. Kermaks, keren maksimal. Nah kan, nih sudah antri mau start. Rame banget kan suasananya. Seru pokoknya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Ikutin hitungan Nathan ya. 1, 2, 3. Go, go, go! Kanan sapi, dari jalur kanan dan jalur kiri. Untuk cepat-cepatan menuju garis finish. Seru banget. Selain memperebutkan hadiah yang sangat menggiurkan, ajang lomba ini juga mampu menaikkan harga sapi, teman. Ada yang tahu harga sapi-sapi karapan ini? Otan kasih tahu ya, nilainya mencapai ratusan juta loh. Apalagi kalau juara, bisa menembus miliaran. Weh, setara mobil mewah, teman. Nah, di garis finish ini kita lebih deg-degan kan? Karena saat sapi masih lari kencang, kita harus langsung menghentikan agar tidak menabrak. Tuh kan, baru aja Bunda kasih tahu, sekarang ada sapi yang jatuh. Kejar, Bun! An, karena dia lagi lari kencang harus berhenti tiba-tiba. Dia sampai terjatuh tuh. Tapi tidak apa-apa kan? Sehat, sapinya kuat, seru. Syukurlah sob, kalian baik-baik saja. Bikin Otan deg-degan aja deh. Joki karapan tak hanya punya tugas untuk memacu kecepatan sapi sampai titik maksimal, teman. Tapi ketepatan saat menghentikan sapi juga harus mahir. Karena resiko tinggi bisa terjadi saat melewati garis finish. Ai, Bunda terlihat semangat bener. Mau kemana, Bun? Semangat lah. Udah kan mau nemenin sobat Otan. Sobat Otan siapa? Yang mana, Bun? Masa lupa? Nih, rumahnya Bunda Otan nih. Nih, yuk kita lihat. Sobat Otan yang mana ya punya rumah semegah ini? Nah, ini loh Tan, sobat-sobatmu, si sapi Madura. Ya ini dibikinin rumah semegah ini loh Tan. Luar biasa ya kan? Astaga! Ini si Sonar muda, Bun. Otan ingat sekarang, dia adalah sapi Madura. Sapi-sapi ini memang sengaja dibuatkan rumah megah oleh pemiliknya karena dia bukan sapi sembarangan, melainkan para jawara karapan. Tan, kebayang nggak perawatannya sapi-sapi sultan ini? Pasti yang mewah nah. Ya pasti dong Bunda. Yang namanya sapi juara tentu saja mendapatkan perawatan terbaik. Yuk,
Tan, karena ini sapi atlet, jadi setiap hari harus jalan-jalan agar otot-ototnya tetap lentur. Sudah pasti olahraga menjadi kebutuhan khusus bagi sapi Madura. Jalan-jalan ini wajib dilakukan 2 kali dalam sehari. Nah Tan, untuk jadi sapi pembalap ini nggak boleh sapi sembarangan nih. Khusus ini sapi Madura ini. Nih, dia punya badan yang ramping, tidak besar, tapi punya tulang yang kuat untuk berlari. Tubuh ramping seperti ini punya kelebihan bisa mencapai kecepatan terbaik saat berlari. Kuat nih Tan. Dia maunya lari-lari karena dia memang sapi pelari. Jadi dia harus dikendalikan. Harus strong ya Bun untuk mengendalikannya. Bunda, lagi bawa apa? Kayaknya enak tuh. Ini Tan, nasi bebek khas Madura. Enak loh Tan. Buat siapa Bun? Pasti buat Otan ya? Asik. Buat yang di dalam. Kirain buat Otan. Tapi masa iya buat makan sobat Otan ini sih? Mentang-mentang sapi sultan gitu, terus makannya nasi bebek Madura. Dia buat bunda lah, nasi bebek buat manusia, buat yang rawat-rawat ini. Kalau sapinya mau makannya rumput ya Mas? Iya, tuh rumputnya banyak banget Tante. Ini buat bunda. Yeay, Bunda bercanda. Boleh juga Bun gimmicknya, hampir aja Otan percaya. Semahal-mahalnya sapi Tan, semewah-mewahnya tempatnya, makanya tetap rumput. Namanya juga sapi lah. Iya, yang habis ngeprank. Gak usah so jelasin gitu deh Bun. Semua juga tahu kalau sapi makannya rumput. Tan, sapi ini tidak cuma fisiknya yang diperhatikan, tapi penampilannya juga harus diperhatikan. Gawat nih Tan. Wah, ternyata kamu juga mini pedi juga ya Sob. Perhatikan deh teman, tanduk-tanduk sapi di sini terlihat bersih dan mengkilat ya. Beda banget deh dengan tanduk sapi jenis lainnya. Tan, tanduk sapi ini seperti kuku manusia. Dia akan selalu tumbuh terus. Nah, ini sampai runcing nih. Bagus banget nih. Terdapat keunikan pada sapi Madura dibanding sapi jenis-jenis lainnya. Bentuk tanduknya memiliki ukuran sedang dengan bentuk meruncing ke arah tengah. Keren kan? Tan, sapi-sapi ini dijemur dari jam 8 sampai jam 11 siang. Lama ya Tan? Nah, biar napasnya dia kuat. Sinar matahari pagi nggak cuma baik buat manusia teman, tapi juga sangat bermanfaat untuk sobat Otan ini. Selain untuk menghangatkan tubuh, sinar matahari pagi juga membantu meningkatkan vitamin D pada tubuh yang sangat bermanfaat bagi tulang-tulang sapi. Oh iya teman, ada info menarik nih. Pada zaman dahulu, sapi merupakan petunjuk datangnya hujan ketika mereka secara bersamaan rebahan seperti ini. Menurut buku pintar yang Otan baca, hal ini dilakukan sapi untuk menjaga perutnya agar tetap hangat saat turun hujan. Harusnya kamu neduh Sob, bukannya malah rebahan gini. Bunda ngapain lagi nih? Ya ini Tan, lagi mijitin sapi. Ini sapi-sapi pacuan, sapi-sapi balapan. Jadi harus dipijitin setiap pagi dan sore. Untuk mendapatkan kelenturan otot, sobat Otan ini cukup dimanja loh teman. Pemijatan harus rutin dilakukan agar mengurangi resiko cedera pada saat sapi dipacu berlari kencang. Tan, kalau kita berada dekat dengan sapi, posisi kita harus di sampingnya, aman ya. Paling kalau sapinya geser kita bisa mundur-mundur kayak gini. Nah, ini nih yang harus diperhatikan teman. Tidak hanya beresiko kena tendangan sapi, tapi juga bisa terinjak loh. Meskipun sobat Otan ini jinak, tapi sapi Madura memiliki karakter yang lebih aktif dibanding sapi jenis lainnya. Jadi tetap harus waspada ya. Habis pijit, ku terus mandi. Tidak lupa digosok-gosok. Sekarang
sapinya mandi, habis dipijitin, terus mandi, biar seger tuh. Disabunin lagi. Teman di rumah ada yang tahu kenapa sapi harus dimandikan? Yaps, tentu saja untuk menjaga kebersihan kulitnya. Tapi selain itu, juga bermanfaat menjaga metabolisme tubuh sapi loh, agar pencernaan sapi tidak terganggu. Hayo, masih ada yang malas mandi nggak nih? Masa kalah sama si sapi? Nah, gini dong. Di pantai ada matahari terbit. Ada... Kok ada banyak orang ya? Tapi tunggu deh. Ada Bunda juga ternyata. Bunda! Bunda lagi apa sih? Sepertinya bawa peralatan tempur gitu. Ini Tan, Bunda sama Bapak ini lagi mecat ikan. Hah? Macat? Please deh Bun. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kok tiba-tiba main pecat aja sih? Tenang Tan, bukan mecat yang dikeluarin kayak gini. Tapi ini loh, alat ini namanya pecat ya Pak. Boleh kan Tan? Iya. Otak sedikit lupa nih teman. Alat pecat ini memang alat tangkap ikan khas masyarakat Bawean. Tapi sayang, keberadaannya sudah jarang ditemukan. Sekarang hanya dapat terlihat beberapa orang saja yang melakukannya. Semoga kegiatan tradisional seperti ini masih bisa terjaga sampai kapanpun. Karena alat tangkap ini sangat ramah lingkungan. Angkat-angkatnya ya. Oh, dapat banyak, dapat banyak. Dapat banyak. Aduh, banyak banget. Jaring. Nah, Ini. gimana? Ah, nih. Tan, dapat banyak Tan. Kasih dulu. Nah, lagi. Wah, banyak ya Tan? Banyak. Yeay, gak sia-sia nih Hotan ajakin Bunda cari ikan begini. Ayo Bun, pastikan jangan sampai ada yang lolos. Dapat banyak nih Tan nih. Jadi pecat ini khusus untuk menangkap ikan teri ya nih. Ini kan Tan nih, dapat nih lumayan nih banyak tuh. Mecat ikan biasa dilakukan pagi-pagi teman, karena keberadaan ikan teri saat pagi hari tidak jauh dari bibir pantai. Ikan teri biasa hidup bergerombol, atau juga disebut juga sebagai ikan komunal. Ayo Bon, kita cari lagi. Tan, nih teri Bawean itu besar-besar, berbeda dengan teri Medan. Nih, sepanjang jari kelingking Bunda, beda kan? Besar kan? Wah, jenis ikan teri memang banyak sekali teman. Salah satunya seperti ini. Tapi tunggu dulu deh, ini terinya yang besar atau jari Bunda yang kecil ya? Otan bercanda Bun, jangan marah ya. Dapat banyak nih Tan. Lumayan. Di sini ikan teri itu punya nilai lebih. Dia lebih mahal. Karena apa? Carinya pakai alat tradisional dan yang cari nggak banyak. Makanya punya nilai lebih. Nih. Lumayan ya Pak. Semakin jarang nelayan yang mencari ikan teri, tentu saja akan menambah nilai dari Sobat Otan ini teman. Karena permintaan pasar yang tidak dapat terpenuhi membuat harga ikan teri melambung tinggi. Tan, alat pecat ini kita yang nunggu ikan lewat nih. Kalau udah masuk, baru kita angkat ya Pak. Iya, Kalau telat ngangkatnya, habis lolos. oh, jadi kita itu harus jeli. Kalau enggak kita nggak dapat ikannya lepas. Sepertinya selain jeli juga harus sabar ya Bun. Nungguin ikan lewat itu sesuatu loh. Apalagi di pantai yang seluas ini. Emang ikannya bilang permisi gitu kalau mau lewat? Tan, biasanya di jaring ini banyak ikan nyangkut. Nah, kita cek ya, coba lihat nih. Satu, oh banyak Tan, ada tuh banyak Tan. 1, 2, 3, 4, 5, banyak nih,
nih. Oh. Nggak hanya mengandalkan alat pecat aja nih teman, tapi sebelumnya harus dipasang jaring sebagai dinding pembatas agar arah ikan bisa tepat masuk ke dalam pecat. Oh iya, selain diburu manusia, ikan teri juga menjadi incaran hiu paus. Tapi itu terjadi di perairan dalam ya teman. Kecil-kecil begini, mainnya nggak cuma di cetekan aja loh. Semakin dalam perairan yang dihuni, maka semakin banyak predator yang mengincarnya. Salah satunya si tuna gigi anjing ini teman. Ayo sob, tunjukkan aksimu. Beginilah cara ikan teri bertahan hidup di alam. Ia akan berkumpul agar pemangsanya kabur. Karena dengan cara seperti ini, ikan teri menjadi terlihat sebagai ikan yang lebih besar dari pemangsanya. Kermaks kamu sob. Tan, Bunda penasaran nih mau coba. Pak, Bunda nyoba ya? Iya. Boleh coba gimana Pak? Ini. Hati-hati bun, entar encoknya kambuh loh. Tan, ini nih Tan. Jadi tumpuannya di kaki. Nih seperti ini kita pasang kuda-kuda kayak gini. Nih, nanti kalau ada yang masuk kita tarik kayak gini ya Pak? Iya. Terlihat mudah, tapi cukup berat nih teman. Butuh keahlian khusus. Makanya nggak semua orang bisa mecat ikan. Wah, dapat jaringnya, dapat. Oh, Bapak yang ambil, aku yang nahan. Oke, Pak, tarik, Pak. Yo. Berat. Dapat banyak, Bu. Teman. Ditelan lagi, teman. Tapi kelihatan. Ke bawah aku. Wih, Otan gak nyangka Bunda mampu mencat ikan. Karena untuk mengangkat jaringnya dibutuhkan tenaga ekstra. Yeay, Otan salut deh. The power of Ema. Udah beres nih Tan, kita angkat jaringnya. Karena mecat ikan itu cuma butuh waktu 2 jam. Pantesan harga ikan teri mahal ya Tan. Yuk kita angkat semuanya. Astaga, kalau Otan yang cari sendiri selama 2 jam belum tentu bisa dapat nih. Oh iya, teman di rumah tahu kenapa mencari ikan teri dengan pecat ini sangat sebentar? Ikan teri akan berpencar ketika sinar matahari sudah mulai tinggi teman. Tentu saja hal ini semakin menyulitkan untuk mendapatkannya. Sobat Otan ini akan bergerombol ketika cahaya gelap dan saat mendapat ancaman dari pemangsanya. Cara bertahan seperti inilah yang dimanfaatkan nelayan pecat untuk menangkap teri di pagi hari. Loh? Udahan nih mecatnya. Wih, meskipun alat tradisional, ternyata canggih juga bisa dilipat-lipat begini. Kermaks, keren maksimal. Tan, kalau udah beres kayak gini, bawanya gampang nih. Aduh, udah Pak. Nih Pak, ini. Nah, kan nggak berat nih ya. Aduh, pulang bawa ikan. Assalamualaikum Rizka. Ya Pak Fitri. Aduh, pintar sekali. Pintar sekali ya. Woohoo! Bunda! Wah, asik bener susur sungai naik perahu gitu. Bunda lagi petualangan kemana nih? Tan, Bunda lagi menyusuri sungai mau mencari Rizka. Nih, tidak sendiri nih. Ada Alta tuh. Hah? Buaya Rizka? Berarti benar. Ini Bunda lagi menyusuri muara Sungai Guntung di Kota Bontang, Kalimantan Timur, teman. Rupanya Bunda mau lihat
langsung sama si buaya Rizka yang viral itu toh. Oh iya, Otan ingat. Itu kan Pak Ambo yang terkenal dekat sama si buaya Rizka. Wah, Otan jadi gak sabar nih mau ketemu langsung sama si Rizka. Tan, lihat nggak tuh Tan? Oh, tadi lompatan buayanya. Tuh Tan, di sini banyak buaya. Baru mau masuk muara udah disambut sama buaya tadi ya. Kamu lihat nggak Tan? Lompat tadi. Baru lihat buaya lain aja sudah mendebarkan begitu ya rasanya. Gimana kalau sampai ketemu buaya Rizka ya? Buat yang belum kenal sama si buaya Rizka dan Pak Ambo, Otan ceritain sedikit deh. Jadi si buaya Rizka ini viral di jagat dunia maya karena sering berinteraksi dengan manusia. Ngomong-ngomong, si buaya diberi nama Rizka karena Pak Ambo ingin menyamakannya dengan nama perahunya teman. Unik juga ya. Manusia pada umumnya pasti takut sama reputasi keganasan buaya. Bahkan buaya juga dianggap sebagai ancaman karena banyaknya korban akibat serangan buaya. Namun Pak Ambo percaya selama warga tidak melanggar pantangan adat, maka hewan buas sekalipun akan membantu manusia. Konon katanya, anak keponakan Pak Ambo yang masih berusia 2 tahun pernah terjatuh ke sungai. Aneh bin ajaibnya, warga yang mencari melihat si anak sudah berada di punggung buaya Rizka, seolah sedang bermain bersama. Memang sulit dipercaya, namun begitulah cerita dari Pak Ambo. Itu dia! Ya ampun, setelah dicari kemana-mana, akhirnya ketemu juga sama kamu, Sob. Tuh, Rizka lagi berjemur. Aduh, Rizka. Assalamualaikum Rizka. Tan, Rizka sedang berjemur, Tan. Tuh, Rizka habis jalan-jalan. Hati-hati dan jaga jarak aman ya, Bunda. Ternyata setelah lihat langsung, buaya Rizkanya benar-benar besar. Apa yang dilakukan Pak Ambo ini sama sekali tidak untuk ditiru ya teman. Ini sangat berbahaya. Ya ampun, ekornya aja segitu. Tuh kan, dibandingkan Pak Ambo, ukuran buaya Rizka udah mirip dinosaurus. Hati-hati ya Pak Ambo. Ada Rizka. Sepertinya buaya Rizkanya sedikit terusik karena didekati banyak orang. Jadi dia memilih kabur ke air deh. Oh, ternyata tidak teman. Rizka kembali. Oh walah, rupanya memang beginilah kebiasaan Rizka kalau sudah waktunya makan. Pak Ambo biasa mulai memberi Rizka makan ketika dia berada di dalam air. Kok bisa sedekat ini sama Bapak, Pak? Iya sedekat ini karena ini rawat anak sendiri Bu. Waduh. Anak kandung sudah ini. Iya. Apa yang dilakukan Pak Ambo sejatinya bukan untuk menyombongkan diri bisa menaklukkan buaya teman. Pak Ambo sendiri menolak kalau disebut penakluk buaya, apalagi dipanggil pawang. Pengalaman Pak Ambo selama 24 tahun mengenal Rizka menjadi bukti kalau hewan buas sekalipun bisa merasakan kasih sayang meski dari manusia. Pak Ambo percaya kalau Tuhan sudah berkehendak, manusia bisa hidup berdampingan bahkan dengan binatang buas sekalipun. Tan, Rizka sudah terlihat. Rizka itu panjangnya sudah 4,5 meter. Besarnya udah seperahu nih, udah besar banget nanti ya. Tadi lihat kan? Tuh. Sepertinya Rizka sudah kenyang teman. Dia lebih banyak memilih menyelam di dalam air. Ya udah, kita
Kita pamit dulu ya Rizka. Terima kasih sudah berjumpa. Terima kasih Rizka. Sampai ketemu besok lagi ya. Sehat-sehat kamu di situ. Semoga dari kisah hidup Pak Ambo dengan buaya Rizka ini, kita jadi percaya kalau manusia berperan penting untuk menjaga lingkungan beserta makhluk hidup di dalamnya ya. Dengan menghormati alam, maka alam pun akan memberi kebaikan untuk kita. Salam lestari! Bunda! Wah, Bunda lagi di mana tuh? Kok kayaknya ini kebun sawit deh? Tan, Bunda lagi herping sama temen-temen di Kalimantan. Kalimantan kan terkenal dengan rapingnya nih. Siapa tahu kita dapat, ya Mas? Ya. Ayo jalan yuk. Sepertinya Bunda dan teman-teman menemukan sesuatu, teman. Iya. Pokoknya kasih. Tuh kan, apa Otan bilang? Woi! Aduh, awas. Wah, itu King Cobra-nya gede banget. Besar sekali. Tenaganya kuat nih. Tahan. Betul kan, Tan? Kita temukan ular king cobra, Tan. Khas Kalimantan tuh kan loh. Yang namanya hutan sawit, rupanya juga habitatnya berbagai ular besar. Makanya ketemu king cobra begini, Otan gak heran, teman. Sawit mengundang tikus, makanya pemangsanya seperti ular jadi sering berburu dan bersemayam di sini. Tuh, dia sampai berdiri tegak gitu tak bergeming. Kalem sob, kalem. Kamu gak akan dilukai kok. Kamu cuma mau diamankan. Tapi si ular king cobra ini jelas berukuran jumbo, teman. Gak kebayang kan kalau warga yang bekerja di kebun sawit ini yang jadi korban gigitannya? Itulah alasan kenapa Bunda dan teman-teman mau memindahkan kamu, sob. Wah, si king cobranya benar-benar sulit dijinakkan, teman. Meski sudah dicepit dengan stik, dia terus bisa meloloskan diri. Awas, Bun! Dan akhirnya, yeay! Si king cobra sukses diamankan. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kena juga, Tan. Gede banget. Ciri khas king cobra Kalimantan. Satu, dia memang betul-betul agresif. Karakternya lebih agresif dari kafe lainnya, ya. Nih, keduanya, bandetnya nih, warnanya. Kalau ini kuning keemasan, bagus banget nih. Arti nama king alias raja ini dapat diartikan kalau dia adalah pemangsa semua ular, teman. Jangankan ular kecil, sesama king cobra saja bisa dijadikan mangsa bagi yang kuat. Besar ularnya sama tangan Bunda. Nih, makanya king cobra ini termasuk ular berbisa terpanjang di dunia. Dia bisa menewaskan seekor gajah dalam waktu 25 menit. Nih. Tuh kan, gak main-main, teman. Makanya jangan pernah sekali-sekali meniru apa yang Bunda dan teman-teman ini lakukan ya. Bisa neurotoksin yang dimiliki king cobra sebesar ini tentunya sangat banyak. Bisa si raja kobra ini akan merusak sistem syaraf dan mengakibatkan organ seperti jantung tidak berfungsi. Makanya kamu sekarang diamankan dulu ya, sob.
supaya kamu juga tidak bertemu warga masyarakat yang bekerja di kebun ini. Tan, kita cari tempat yang lebih aman. Soalnya di sini membahayakan para pekerja sawit ya. Ya Mas, yuk kita cari tempat yang lebih aman, di sini banyak kan? Nanti kamu akan dilepaskan di tempat yang jauh dari manusia. Jadi kamu bisa hidup dengan tenang deh.